Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Heti Vera Brutarigan dengan NIM 221343420009, Stampuk 2021, Pendidikan Seni Musik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas rutin 1 dengan mata kuliah telaah kurikulum. Dosen pengampu Dr. Dani Ivano Ritonga, SPD MPD. Yang pertama yaitu apakah kurikulum menentukan kualitas pendidikan? Jelaskan secara lengkap dan terperinci. Kurikulum sangat penting untuk menentukan kualitas pendidikan di suatu negara karena di dalam kurikulum memuat 5 komponen utama yaitu tujuan kurikulum, materi kurikulum, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, dan evaluasi. Jadi, melalui kurikulum, setiap negara akan merumuskan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, merangkai bahan ajar yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan. Kegiatan belajar mengajar demi tercapainya tujuan pendidikan membuat metode jitu dan melengkapi peralatan yang digunakan dalam proses belajar mengajar serta memeriksa keefektifan dan kemampuan kurikulum tersebut untuk diterapkan dalam pendidikan. Yang kedua, jelaskan fungsi kurikulum dalam proses pendidikan. Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengejaran target-target yang membuat peserta didik dapat memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses belajar setiap harinya dengan mudah. Bagi guru atau tenaga pendidik, kurikulum memiliki 4 fungsi atau kegunaan sebagai acuan dalam menerapkan kegiatan belajar mengajar. Dengan kata lain, kurikulum di sini disajikan sebagai pedoman kerja bagi guru dalam mengajar siswa dan mencapai tujuan suatu pembelajaran. Yang ketiga itu, jelaskanlah komponen-komponen kurikulum dan bagaimana hubungan antar komponen-komponen kurikulum tersebut. Kurikulum memiliki 5 komponen utama yaitu 1 tujuan, 2 materi, 3 strategi pembelajaran, dan 4 evaluasi. Komponen-komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Yang pertama yaitu tujuan. Mengingat pentingnya pendidikan bagi manusia, hampir setiap negara telah mewajibkan para warganya untuk mengikuti kegiatan pendidikan melalui berbagai ragam teknis penyelenggaraannya yang disesuaikan dengan falsafah negara, keadaan sosial politik, kemampuan sumber daya, dan keadaan lingkungannya masing-masing. Yang kedua itu materi pembelajaran. Allah menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar dilepas dari filsafat dan teori pendidikan dikembangkan. Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa pengembangan kurikulum yang didasari filsafat klasik atau perennialisme, esensialisme, eksistensialisme, penggunaan materi pembelajaran menjadi hal yang utama. Yang ketiga, strategi pembelajarannya. Strategi pembelajaran mempunyai kedudukan yang strategi dalam kajian studi kurikulum. Menetapkan strategi merupakan langkah yang ketiga setelah menetapkan tujuan dan isi materi bahan ajar. Evaluasi kurikulum. Evaluasi merupakan salah satu komponen kurikulum. Dalam pengertian terbatas, evaluasi kurikulum dimaksud untuk memeriksa tingkat tercapaian tujuan-tujuan pendidikan yang ingin diwujudkan melalui kurikulum yang bersangkutan. Selanjutnya, tujuan pendidikan di Indonesia untuk mewujudkan manusia Indonesia yang bulat dan utuh. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Jelaskan. Manusia seutuhnya adalah manusia yang memaksimalkan segala kompetensi yang ada pada dirinya. Proses pembentukan individu tersebut agar menjadi manusia seutuhnya
yang cakap dan berkompeten membutuhkan bekal dan keseriusan dalam proses pembina dan mendidiknya. Pendidikan manusia seutuhnya bertujuan agar individu dapat mengekspresikan dan mengaktualisasi diri dengan mengembangkan secara optimal dimensi-dimensi kepribadian, yaitu emosional, intelektual, sosial, moral, dan religius. Selanjutnya, 5. Kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik terakhir yang ditandai dengan perolehan suatu ijazah. Apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut? Jelaskan disertai contoh. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dengan dewasa. Ini tafsiran tersebut berbeda-beda satu sama lainnya, sesuai dengan titik berat, inti dan pandangan di pakar yang bersangkutan. Istilah kurikulum berasal dari bahasa Latin yakni curricule, artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dengan menempuh suatu kurikulum, siswa dapat memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh suatu kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagai halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak antara suatu tempat ke tempat lainnya dan akhirnya mencapai finish. Dengan kata lain, suatu kurikulum dianggap sebagai jembatan yang sangat penting untuk mencapai titik akhir dari suatu perjalanan yang ditandai oleh perolehan suatu ijazah tertentu. 6. Kurikulum pada suatu periode akan mengalami perubahan. Bagaimana pendapat saudara tentang hal itu? Jelaskan disertai dengan contoh. Menurut saya, perubahan kurikulum juga terjadi karena kurikulum yang telah ada sebelumnya masih memiliki banyak kekurangan yang harusnya segera diperbaiki. Karena jika kurikulum tidak mengalami perubahan dan mengikuti perkembangannya yang ada, maka sistem pendidikan di Indonesia pasti hanya menghasilkan siswa yang memiliki pengetahuan terbatas dalam menghadapi perubahan yang ada di dunia ini. Setiap perubahan kurikulum di Indonesia memiliki tujuan tersendiri, tapi perubahan ini juga memiliki dampak positif dan negatif baik bagi guru maupun siswa, karena guru dan siswa lah yang akan menjalankan dan melaksanakan kurikulum tersebut. Dampak positifnya dengan perubahan kurikulum, guru akan lebih kreatif lagi dalam menyampaikan materi pembelajaran dengan menggunakan metode-metode dan media baru yang dapat menunjang proses pembelajaran. Sedangkan untuk dampak negatifnya itu lebih tertuju pada kesiapan guru dan siswa dalam menerima perubahan kurikulum yang terjadi, di mana di sini guru harus selalu siap dan mampu menguasai setiap perubahan kurikulum dalam jangka waktu yang relatif singkat. Sedangkan bagi siswa, perubahan kurikulum dapat membuat siswa merasa terbebani dengan bertambahnya jumlah mata pelajaran ataupun bertambahnya waktu dalam proses pembelajaran, di mana tidak semua siswa dapat menerima perubahan kurikulum yang tersebut dengan cepat. 7. Kurikulum juga bisa dikembangkan menurut lokasi. Bagaimanakah cara pengembangan kurikulum berdasarkan lokasi? Berikan penjelasan dan contohnya. Tahapan pengembangan kurikulum kalau dilihat dari desain dan pelaksanaannya terdapat 6 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kurikulum yang direkomendasikan oleh pakar pendidikan. 2. Kurikulum yang ditulis oleh pembuat kebijaksanaan pendidikan. Yang ketiga, kurikulum yang didukung oleh pemerintah dan penyandang dana lainnya. 4. Kurikulum yang diajarkan oleh guru di kelas. 5. Kurikulum yang dipelajari oleh murid. 6. Kurikulum yang diajukan dalam ujian middle semester, UAS, dan sejenisnya.
Yang ke-8, jelaskanlah perbedaan spread subjek kurikulum dengan corrected kurikulum. Yang ke-8, jelaskanlah perbedaan spread subjek kurikulum dengan corrected kurikulum. Yang pertama, spread subjek kurikulum ini berarti bahwa semua kain bergambar berada dalam kompartemen terpisah yang terpisah satu sama lain. Tema atau tema adalah hasil pengalaman manusia selama berabad-abad atau budaya dan pengetahuan yang dikumpulkan oleh manusia sejak lama, disusun dan disederhanakan secara logis dan sistematis pada setiap usia yang disajikan kepada siswa sesuai dengan itu. Yang kedua, corrected subject kurikulum ini berarti bahwa setiap mata pelajaran ada hubungannya dengan itu. Selanjutnya nomor 9, jelaskanlah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama yaitu ada visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan interval sekolah atau internal sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kekuatan yang berhubungan dengan semua yang ada di kurikulum yang akan diberikan oleh gurunya. Sembilan, jelaskanlah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu ada visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Kegiatan-kegiatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Pertama, kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Kedua, kekuatan yang berhubungan dengan klien 9. Selanjutnya ada nomor 9, jelaskanlah komponen kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang pertama itu ada visi dan misi satuan pendidikan. Dalam mengembangkan visinya, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan kekuatan-kekuatan yang relevan bagi kegiatan internal sekolah. Kekuatan-kekuatan tersebut dapat dibagi dalam dua kelompok. Yang pertama itu kekuatan yang berhubungan dengan apa yang sedang berlangsung di luar sekolah. Kedua, kekuatan yang berhubungan dengan klien pendidikan yaitu latar belakang sosial, aspirasi keuangan, sumber-sumber masyarakat, dan karakteristik lingkungan. Kepala sekolah dalam mengembangkan visinya harus mampu menyeleksi secara berkelanjutan atas kelompok-kelompok kekuatan tersebut. Yang kedua, yaitu tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Dalam pengembangan KTSP, satuan pendidikan harap mampu menyusun program peningkatnya umum yang mencakup tujuan, sarana, dan target yang akan dicapai untuk program jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan pendidikan dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, setiap keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga ada menyusun kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengembangan waktu kegiatan pembelajaran peserta didik selama 1 tahun ajaran. Kalender pendidikan mencakup permulaan tahun ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur. Yang keempat itu ada struktur muatan KTSP. Struktur muatan KTSP mencakup mata pembelajaran, muatan lokal, kegiatan pengembangan diri, pengaturan beban belajar, kenaikan kelas, penjurusan dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, pendidikan berbasis keunggulan, lokal dan global. Yang kelima ada silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pembelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi kompeten, dasar materi pokok atau pembelajaran, indikator penilaian, lokasi waktu, dan sumber atau bahan
alat pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran mengenai kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan indikator mencapai kompetensi untuk penilaian. Yang keenam ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur yang mengorganisasikan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP paling luas mencangkup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih. Selanjutnya, nomor 10. Mengapa seorang guru harus memahami betul kurikulum yang berlaku? Jelaskan secara detail dan lengkap. Karena dengan adanya kurikulum, selain dapat membentuk manusia-manusia yang matang juga dapat membentuk manusia yang berkepribadian integral serta menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Kurikulum sebagai rancangan pendidikan memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam seluruh aspek kegiatan pendidikan. Ketika guru memahami betul kurikulum yang berlaku, maka itu dapat mendukung agar guru dapat mencapai target pembelajarannya secara optimal. Baiklah, sekian dari tugas rutin 1 saya. Jika ada salah kata yang saya paparkan, saya minta maaf. Terima kasih.